Saya dikagetkan oleh satu berita ini, di mana di situ beritanya Raffi Ahmad temuin Rizik membahas generasi muda. Saya di sini ingin mengkritisi Raffi Ahmadnya, bukan dalam sisi Riziknya. Pak Raffi, Anda harus membedakan. Saat Anda belum menduduki jabatan kenegaraan yang dimaksud di sini sebagai utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, itu Anda harus pisahkan. Anda dulu dengan Anda sekarang. Jadi sekarang ini setiap Anda bersikap atau Anda berlaku itu akan berefek kepada negara. Anda sekarang punya penghormatan lah. Anda dihormatin. Jadi perlu dijaga itu penghormatan Anda itu pada tempat yang tepat lah. Seperti kita contoh kemarin Gus Miftah itu. Andai kan dia tidak sebagai pejabat negara, mungkin lain masalahnya. Karena dia sudah menduduki melekat negara. Melekat negara ini mengatasnamakan rakyat se-Indonesia. Jadi bukan atas nama kelompok, atas nama rakyat. Lah, berita Anda ini berkunjung kepada Rizik ini, ramai di media, di Facebook semuanya. Semua masyarakat kesannya menolak. Kenapa? Anda sekarang ini harus sadari ya, Anda ini berkunjung kepada Pak Rizik itu, Anda itu datang mengatasnamakan negara. Anda mendatangi seorang Rizik. Dan Anda mengajak kerjasama membina generasi muda. Anda nggak sadar. Rizik itu kalau saat ini, dia termasuk orang yang cacat dalam bernegara. Dia pemimpin ormas yang terlarang, itu FPI. Di Tenggarai dia itu ada kelompok radikal, pendukung khilafah, dan ISIS lah. Nah, bagaimana Anda ingin mengajak kepada mereka? Ini masyarakat kecewa. Masyarakat ini setiap saat membuat berita itu ingin melawan dari negeri ini kelompok-kelompok radikal. Itu tanpa diperintah, tanpa digaji oleh negara. Tolong Anda hargailah. Saya juga minta negara itu supaya janganlah bermain dua kaki. Kenapa? Anda mencederai orang-orang yang secara tulus ikhlas ingin menjaga NKRI ini dari kelompok-kelompok radikal itu. Kalau dengan adanya begini berarti apa? Saya ini tertampar nih semuanya masyarakat. Nggak ada gunanya kemarin saya teriak-teriak melawan gerakan teroris itu. Apalagi gerakan Rizik Syihab. Siapa sih orang nggak melihat Rizik Syihab itu identik dengan gerakan ekstremis lah. Ekstremis dalam agama, radikal lah. Dan Anda sendiri pernah lihat kan, dia ingin mengajak masyarakat untuk bergerak, untuk melawan negara. Dengan cara-cara yang nggak santun. Harusnya dia tuh bersikap arif lah. Kalau Pak Raffi ini Anda ingin mengajak membangun generasi muda, cukuplah Anda bisa memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah teruji dan terhormat lah di negeri ini. Seperti NU dan Muhammadiyah, dan yang lainnya lah. Tidak perlu Anda, saya kadang-kadang melihat orang ini terlalu besar memandang Rizik ini. Betul kalau saya lihat Rizik cuma rame di media, rame bacotnya aja. Ke bawah itu nggak ada seberapa, nggak lebih lah dari 5.000 atau berapa. Nah, kenapa Anda begitu penting berkunjung ke situ? Anda pasang foto. Dan Anda ingin mengajak orang katanya lebih islami. Apa nggak berbahaya nih Pak Raffi? Kalau emang begitu, nanti generasi muda yang radikal yang dilahirkan di situ. Carilah orang-orang itu yang pantas. Tidak setiap orang tuh bicara agama, itu dia ulama yang benar atau ustadznya benar, belum tentu. Habib yang benar juga belum tentu. Ini negeri ini banyak orang bermain watak lah. Agama dijadikan alat, kendaraan. Untuk cari kekuasaan atau untuk cari upeti. Saya sadari tuh, Rizik dengan begini, karakter dia begini, dia menikmati. Saya juga aneh. Kok terlalu takut ini sama Rizik? Sampai ada yang berkunjung mendatengin, ada berapa tokoh juga datang mendatangi, ada malah minta doa bermacam-macam. Kok segitunya tuh? Melihat melihat kejadian ini kan, Rizik ini bukan anak kemarin sore. Sudah ada riwayatnya. Dulu mengerahkan 212 turun untuk ke lapangan. Seperti negeri ini mau keos. Nah, di sini datang dari Anda. Andai kan kalau Anda bukan pejabat negara Pak Raffi, mungkin saya nggak anggap penting lah. Karena Anda sudah sebagai wakil kepala negara. Anda ini kemana-mana menjadi perwakilan negara. Itu perlu dijaga. Jangan Anda carikan orang-orang, Anda dukung orang, atau Anda minta kerja sama orang, yang orang tuh nggak pantas diajak kerjasama. Kenapa? Mengancam NKRI ini. Kapan sih lihat Rizik
terlalu keras setiap saat. Anda pasang foto. Lah, kalau begini terus, nggak salah kalau Rizik ini makin eksis. Kenapa? Negaranya mendatangi. Sementara kita ini ingin mengkritisi apa? Supaya Rizik itu berubah haluannya. Ceramah dan provokasi. Mengajak orang awam untuk ribut. Loh, generasi apa sih dibawa oleh Rizik? Generasi ekstrim. Itu orang-orang awam tuh kasar. Begitu ada orang yang ngeritik Rizik, dibilang bangsat, HP palsu saya kafir. Seperti dia mentuhankan Rizik. Karena emang paling gampang melabui orang-orang bodoh ini dengan bungkusan agama. Dengan teriak-teriak. Itu harusnya seorang Anda ini Pak Raffi, jangan begitu. Hargainlah. Ada di sini aparat pemerintah yang juga kerjaannya setiap saat apa? Menjaga negeri ini dari kaum radikal, teroris, dan lain-lainnya. Seperti BNPT dan Densus. Mereka tuh kerja 24 jam. Banyak yang gugur. Loh, kalau Anda mendatengin berarti Anda apa? Anda mengukuhkan kejahatan. Anda membenarkan tuh sikapnya kelompok Islam radikal. Kecewa loh saya, Pak. Lama saya bergerak berbicara gini. Nggak dapat apa-apa. Saya cuma dapat musuh. Saya dikafirkan, saya dikutuk. Kok sekarang ada negara malah ikut kerjasama? Ini saya ini dan banyak orang lah. Terutama saya pikir lembaga negara. Kok ini nggak ada kerjasama? Mau dibawa kemana nih negeri ini? Tidak ada alasan Anda mendatangin kelompok-kelompok radikal atas nama negara. Tidak ada alasan. Kenapa? Begitu Anda datang, berarti Anda ingin mendukung dan mengkukuhkan kejahatannya. Itu nggak boleh mendatangi orang jahat. Harus pilah-pilah lah. Negara seperti nggak punya wibawa. Terkadang takut dengan kelompok kecil hanya untuk sementara ingin mengayomi. Nggak boleh. Ini negeri ini butuh pemimpin yang tegas, yang berani. Karena dengan Anda yang mendatangin, akhirnya apa? Besok akan terjadi ulang lagi itu. Dia akan ayon nih gaya-gaya dia ini yang terus setiap ceramah itu provokatif. Ini belum lagi yang terjadi begini. Yang saya lihat berapa kali itu kerja-kerja aparat juga saya sian aja, kecewa lah mereka. Saya lihat di negeri ini apa? Nggak ada kerjasama yang bagus. Nggak ada. Harusnya apapun yang berbau agama itu harus minta restu kepada lembaga yang membidangi gerakan-gerakan teroris tadi itu. Seperti ada BNPT atau Densus. Seperti misalnya ada penceramah radikal. Contoh maaf seperti Khalid Basalamah kayak semuanya. Yang ceramahnya itu ingin mengganggu NKRI. Dia mengatakan dengan pedang boleh mengajak orang beragama. Berarti kan mengajak orang awam nanti untuk membantai. Dia menolak budaya-budaya di Indonesia. Dengan mudah dia mengatakan itu orang kafir, itu bid'ah. Ini apa? Ini agama-agama persepsi manusia. Harusnya setiap lembaga negara itu yang ingin suatu membuat kegiatan agama, tidak ada salahnya Anda minta konfirmasi atau minta petunjuk dari BNPT atau Densus. Ini orang layak apa enggak untuk bicara? Ya kita mana tahu ada kegiatan di mana-mana. Kita taunya apa? Sudah terjadi baru kita kritisi. Kenapa enggak negara itu mencegah? Sebelum dia berbicara, jadi saya ini enggak capek-capek. Yang lain juga enggak capek-capek. Tapi saya lihat negeri ini enggak ada kerjasama yang baik. Lah ini seorang Raffi mendatengin. Gimana saya masih mengkritik lagi nanti orang-orang yang di atas mimbar. Yang ceramahnya itu apa? Mengajak orang permusuhan. Akhirnya nggak ada kerjasama. Saya mengkritisi, Anda mendukung. Dan saya tidak menuduh. Namanya orang itu mendatangi pasti ada sesuatu hal yang dititipkan. Emang betul kata agama. Orang baik itu banyak temannya. Tapi kalau orang menyeru kebaikan, itu banyak musuhnya. Nggak dapat apa-apa. Saya cuma ingin bicara, ingin menyampaikan suatu kebenaran. Saya ini mungkin nggak lama lagi, mungkin juga almarhum. Saya cuma ingin menyampaikan apa yang menurut saya benar. Untuk negeri ini, jangan dikoyak-koyak. Kita sudah cukup banyak belajar dari negara-negara Arab itu. Ini bahaya, lah Anda mendatengin. Pasti ada sesuatu hal. Hari Anda kerjasama. Loh, kok gini kerjasama? Jujur aja, kapan saya bisa merubah karakter itu orang-orang Islam radikal? Kerja pemerintah juga cukup banyak itu saya lihat Densus. Deradikalisasi saya tahu sendiri. Mereka tuh nggak mudah dengan tenaga, biaya, terus mengayomi, ingin mengajak orang ke NKRI, nggak radikal. Anda mendatengin orang yang orang tuh masih bertahan dengan gerakan sikapnya yang terus ingin ceramahnya apa ya? Membuat permusuhan atas nama agama, mengatakan orang kafir, mengajak orang turun perang. Ayo kita lawan. Loh, ini negara berdaulat.
Ada aparat keamanannya. Kok masing-masing membuat begini? Kalau semua orang akan mengatakan bisa berbuat, ya hancurlah negeri ini. Tidak boleh orang melakukan sikap, ingin mengajak sikap aktivisik dengan melawan orang. Itu tidak boleh di negeri ini. Karena sudah ada wadahnya, ada keamanan. Lah, Anda sebagai pejabat negara mendatangi. Tapi di Indonesia tidak hanya Rizik. Banyak tokoh-tokoh yang lebih baik. Banyak tokoh-tokoh kiai. Anda bisa manfaatkan untuk majelis taklimnya. Anda bisa manfaatkan untuk masjidnya. Muhammadiyah semua. Rizik kan cuma hanya punya mimbar dari Petamburan. Besok datang ke lapangan dia ngoceh-ngoceh. Nggak beda kayak orang lagi. Orang mau ngeband lah. So, cari panggung kesana kemari. Untuk mengukuhkan dirinya apa? Supaya gue ini masih ada. Seperti saya itu apa ya? Ketampar loh. Kok negara nggak mengapresiasi kerja orang-orang yang ingin mencegah radikalisme? Kok negara nggak sensitif? Mayoritas negeri ini nggak suka dengan sikap Rizik. Kok Anda mendatengin? Ini lucu. Sampai hari apa nanti? Yang saya itu kesian apa? Kepimpinan Prabowo ini. Nanti Pak Prabowo-nya dipermasalahkan kok menunjuk orang. Harusnya Anda tuh sebelum bersikap, Anda konsultasi. Anda berkunjung sama orang, tanya sama orang. Kalau Anda ingin mengajak generasi muda keagamaan, tanya oleh lembaga-lembaga yang terkait. Mana orang yang layak diajak? Apa sih? Saya bingung juga dari EP ini. Apa yang sudah dibuat? Nggak ada dia punya masjid apa? Nggak ada. Dan kecil aja. Besarnya EP ini cuma ini gerakan apa? Kalau pas lagi kompetisi aja, ada yang bayar, ada yang apa. Karena segitu ngototnya. Ini dampaknya kalau Anda kan besok, kelompok-kelompok radikal ini kalau sikap Anda begini terus, mereka akan mendapat apa? Pengakuan. Dia merasa benar. Besok kalau terjadi apa-apa, Anda bertanggung jawab. Ini bukan masalah sepele. Banyak negara sudah hancur gara-gara isu agama. Jadi Anda yang benar lah Pak Rafiq. Saya nggak mau ngadilin pribadi Anda. Tapi kalau Anda mau menduduki jabatan itu, Anda mengatasnamakan negara, Anda sikap hati-hati. Kalau orang lain yang mau datangin Rizik, saya nggak peduli. Partai yang mau deketin Rizik, saya nggak peduli. Itu menjadi suara. Tapi Anda ini sekarang lembaga negara. Negara itu mewakili saya, mewakili rakyat Indonesia. Kecewa mereka. Lihat cuma di media. Seperti ketampar nih. Saya pikir jika memang generasi muda itu secara umum, ya tidak harus keagamaan. Ada tempat-tempat ormas-ormas apa ya, yang membina pemuda itu ada. Seperti ada orang yang di jembatan Kolong, tuh saya lihat di Priok. Saya punya teman. Dia punya sekolah cuma atapnya jembatan tol. Itu dibudidayakan. Jangan mencari orang yang eksis. Banyak orang yang sukarela itu mendidik anak supaya anak sekolah. Dia membantu mencarikan uang. Bukan dari negara. Mengajar di anak gelandangan. Itu yang perlu Anda sentuh. Jangan yang Anda sentuh sudah orang yang mapan. Banyak orang-orang yang nggak punya. Yang gelandangan, anaknya mau sekolah. Itu Anda datengin. Itu generasi muda juga. Itu generasi masa depan. Contoh juga berapa banyak disabilitas tuh. Itu kan juga butuh sentuhan. Cari itu sekolah-sekolah lembaganya. Bahkan ada organisasi-organisasi yang menaungi. Bahkan mereka juga buat kelompok sendiri. Itu harusnya Anda panggil. Ormas datang ke saya. Saya akan fasilitasi. Saya akan bantu. Jangan mereka tuh harus mendatengin Anda terus. Orang tuh takut mau datengin pejabat. Anda yang harus pejabat itu apa? Yang turun ke bawah. Itu tadi saya bilang. Jangan sekali-sekali Anda berlaku apa? Yang akhirnya apa? Menyakiti bangsa Indonesia, masyarakat. Itu yang saya agak kecewa aja. Jadi tidak ada alasan pembenaran Anda mendatengin seorang penjahat. Itu hanya akan apa? Mengukuhkan dan menguatkan kejahatannya. Janganlah Anda tuh membuat satu kegiatan apapun hanya digunakan hanya untuk bansos. Itu sayang lah. Tapi lebih bagus Anda bekerja langsung ke titik-titik masalahnya. Nggak perlu Anda cari-cari orang tenar. Mau seperti Rizik, siapa nggak perlu. Seperti penceramah yang mengarahkan kepada ekstremis radikal. Maaf, di sini jujur aja, ini Wahabi, kan banyak mereka tuh sudah bergerak. Kadang-kadang saya bingung, ada di tempat suatu lembaga pemerintahan atau di mana dia sebagai penceramah itu. Lah ini kan bahaya. Harusnya apa? Itu nggak boleh terjadi. Lah caranya bagaimana? Tolonglah bekerja sama ini. Semua lembaga negara, mau di daerah manapun,
supaya apa ya, waspadalah kalau Anda ingin membuat satu kegiatan penceramah, kan tuh setiap daerah tuh ada BNPT, Anda bisa tanyakan ini orang boleh apa enggak, layak apa enggak untuk ceramah. Lah itu kerjasama yang baik. Akhirnya negeri ini tidak pernah ada masalah yang terselesaikan. Kenapa? Saling nggak kerjasama. Di sini mencegah, di sini membuka pintu. Nah, akhirnya apa? Tubrukan. Bukan kita membuat keributan. Bukan saya membenci kepada kelompok-kelompok itu. Saya cuma hanya ingin menyelamatkan bangsa Indonesia jangan sampai terkena. Mungkin saya merubah mereka itu susah. Tapi saya nggak mau nih orang lain itu apa? Terkena virusnya. Seperti di Malaysia itu punya sentralistik. Kalau sudah A bilang A, semua nggak ikutin. Seperti orang ceramah nggak boleh masuk. Itu aja sudah di airport sudah ketahuan. Tek connect, ini orang nggak boleh masuk. Apalagi ceramah. Kayak Singapura. Lah, negeri kita ini nggak segitu. Seperti nggak mau diselesaikan. Nggak ada gunanya ini semua. Kita punya lembaga seperti BNPT, Densus, akhirnya tumpang tindih. Kecewa loh. Nggak usah sebagai BNPT mungkin Densus ya. Saya ini yang keluar-keluar tiap saat, capek, susah, payah. Kok terus ada orang mengatasnamakan negara berkunjung kepada Rizik, ingin mengajak untuk generasi muda. Lah, berarti saya salah dong. Berarti saya salah, berarti semua orang ini salah yang menolak. Berarti juga lembaga negara seperti Densus, semuanya itu salah. Itu tidak benar gitu kerja begini. Besok-besok Anda kalau mengambil keputusan, ambil sikap. Sesuatu yang berbau agama, atau amanah untuk agama, coba ditanya. Mendingan supaya Anda agak aman, Anda main di area NU dan Muhammadiyah aja lah. Nggak usah ke tempat-tempat yang lain. Karena mereka ini sudah yang terbesar lah. Insya Allah tujuan Anda sampai di sana. Dan satu lagi, generasi muda itu bukan harus yang keagamaan. Banyak yang tadi sekolah umum, orang-orang yang lemah Anda sentuh, yang tadi juga disabilitas, itu juga generasi muda. Kita harus terima dia sebagai bangsa Indonesia. Itu kita perlu dukung. Kemajuan dia itu, kebahagiaan dia juga kebahagiaan kita semua. Jadi, bijak-bijaklah Pak Raffi. Mungkin ini kesalahan ini jangan diulang lagi. Dan untuk yang lain lah. Saya berbicara gini tidak hanya untuk Raffi. Untuk yang lain, maka tadi saya sebut ada lembaga negara seperti masjid-masjid di mana, tolonglah, cegahlah gerakan-gerakan penceramah atau siapapun yang itu cenderung radikal. Kalau kita ini hari tidak mencegahnya, jangan salahkan besok kalau anak cucu kita menangis, mereka mendapat musibah gerakan radikal ini. Dan yang lain cuma hanya bisa menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak inginkan bangsa ke depan itu menangis karena kita ini hari tidak berbuat. Terima kasih.